Pak Haji, sebenarnya kalau untuk hubungan Pak Haji sama Torik udah seperti apa sih Pak Haji? Suka. Mungkin Eh, bisa dikatakan Pak Haji terlihat akrab waktu di rumahnya Mas Sandi Arifin berbicara, ngobrol bareng santai. Sebenarnya apa sih yang dibicarakan Pak Haji kalau lagi ngobrol sama Torik? ya, kalau berbicara masalah hubungan saya dengan Tori, ya hubungan saya dengan Tori itu baik, baik-baik aja. Eh, Nggak ada apa ya, ya, nggak ada kami itu istilahnya kami itu saling terbuka lah. Saya sudah mencairlah hubungan dia dengan saya, hubungan saya dengan dia. Eh, ya sejauh ini saya kalau orang sudah dekat dengan anak saya dan tahu saya bahwa dia memang ada hubungan dengan anak saya, orang itu bagi saya apa ya, sudah seperti kadang-kadang saya anggap ya seperti Anak sendiri. ya, anak sendiri juga lah ya. Sehingga pantas saya ajari, pantas saya sampaikan. Karena walaupun bagaimana yang namanya orang yang masih umurnya jauh artinya setara dengan anak saya, ya saya apa selalu tidak keberatan menyampaikan hal-hal yang pantas saya sampaikan, mengajarinya atau ngapain saya sampaikan. Jadi saya selalu berbicara, memberikan kadang-kadang ya apa yang pantas saya sampaikan demi kebaikan mereka berdua, saya sampaikan. Pak Haji, sebenarnya kalau kita lihat sosok Torik itu kayaknya lebih dewasa ya. Mungkin lebih bisa ngomong, dilihatnya seperti itu Pak Haji. Ya, sejauh ini saya menilai dia, saya melihatnya dia cukup dewasa. Eh, Orangnya baik, orangnya mengerti lah ya, paham ya. Eh, Mungkin karena mengerti dan paham dengan Puji itulah, makanya mereka semakin hari ya saya melihat semakin akrab dia, ya, semakin erat hubungan mereka karena Tori sangat paham dan sangat mengerti dengan Puji seperti itu. Namun demikian tentu kedewasaan itu memerlukan ya kematangan juga. Pak Haji, banyak juga yang mendoakan Puji dan Torik untuk segera melakukan, mungkin bisa dikatakan melakukan pernikahan. Banyak yang mensupport dan mendukung. Kalau Pak Haji gimana menanggapi tentang itu? Menanggapi bahwa Puji sama Torik mungkin dipercepat lah mungkin untuk lamaran atau apa? Eh, Ya namanya kita tentu berbeda-beda ya. Baik cara pemikiran kita, cara kita memandang, cara kita menilai tentu berbeda-beda. Namun saya selaku orang tuanya tentu lebih paham dengan anak saya. Saya lebih ngerti lah dengan anak saya. Dan saya juga punya apa ya, punya pikiran tersendiri lah ya. Dan sejauh ini saya yakin ya, dan percaya bahwa apa yang saya sampaikan ke dia, apa yang saya inginkan terhadap anak saya rasa sih insya Allah lah baik lah ya. Dan saya apapun beri masukan-masukan dari orang-orang itu, saya sih berterima kasih juga. Karena walaupun bagaimana tentu seluruh masukan-masukan itu selalu saya menjadi bahan pikiran juga bagi saya. Selalu saya renungkan juga. Namun sejauh ini prinsipnya saya masih tetap mempertahankan apa yang menurut saya baik terhadap anak saya. Prinsipnya saya sejauh ini belumlah ingin menikahkan anak saya secepatnya. Masukan-masukan dari para netizen masyarakat tetap menjadi pikiran bagi saya, tetap menjadi pertimbangan bagi saya. Tapi saya yakin dan percaya prinsip yang saya pegang ini insya Allah lah baiklah buat anak saya, karena saya tahu dengan anak saya gitu. Walaupun keduanya sudah dikatakan sudah mapan Pak Haji ya kalau untuk hal ekonomi. Iya, ya di dalam mengarungi rumah tangga itu tidaklah kita matang dalam masalah keuangan saja. Tapi kita harus matang di dalam
dalam cara ya menghadapi rumah tangga ini banyak yang perlu dimatangkan. Seperti yang saya sampaikan waktu-waktu yang lalu, kita kedewasaan itu sangat penting. Dewasa kita bersikap di dalam rumah tangga, dewasa pihak perempuan nanti menghadapi keluarga laki-laki, dewasa nanti yang laki-laki menghadapi pihak keluarga perempuan. Nah, jadi saling terkait itu. Jadi jangan gara-gara kita karena ambisi kita terhadap sesuatu hal, umpamanya kita buru-buru melakukan sesuatu. Nah, akhir ujung-ujungnya resikonya bukanlah kita mendapatkan sesuatu yang baik itu, tetapi malah petaka yang akan tumbuh. Kan sayang kan? Nah, bagaimana? Alangkah baiknya kita sabar dulu dan menunggu saat yang tepat. Di situ nanti tentu apa yang akan kita dapatkan itu bisa kita nyaman mendapatkannya. Kita mendapatkannya benar-benar membuat suatu kebahagiaan di keluarga jadinya. Kita senang melihat anak kita senang melihat nantu kita pun juga nyaman jadinya. Tapi kalau umpamanya kita keburu-buru sesuatu itu, seakan-akan kita hanya melepaskan tanggung jawab rasanya. Saya nggak mau, saya kepada anak saya tidak ada terpikir oleh saya ke situ. Kalau menurut pikiran saya mereka tidak akan bahagia rasanya, saya tidak akan pernah melepaskan anak saya sebelum pikiran saya menganggap bahwa ujung-ujungnya akan bahagia. Sekalipun beban itu berat, akan tetap saya pikul. Jadi itu komitmen. Saya tidaklah tidak ingin seakan-akan pernikahan itu hanya melepaskan tanggung jawab saya, tidak. Tujuan saya menikahkan anak saya agar mereka agar dia hidup dalam suasana damai, tentram, dan ada kebahagiaan di situ. Itu yang paling utama tujuan saya. Jadi saya tunggulah waktu yang tepat. Karena biasanya perasaan orang tua itu lebih peka ya Pak Haji ya. Iya, justru karena itulah, karena saya lebih paham lah ya, lebih ngerti lah kami dengan seorang anak. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan pernikahan itu tidak ingin saya jadinya gara-gara nanti saya ingin bebas, ingin lepas dari beban dan tanggung jawab saya terhadap anak saya, kemudian saya nikahkan dan ternyata dia dengan suaminya tidak menemukan apa yang dia harapkan itu. Malah petaka malah yang timbul, bukanlah kebahagiaan yang akan datang. Maka saya tidak setuju dengan hal seperti itu. Dan saya tanggung jawab saya kepada anak saya tidak akan pernah saya lepaskan begitu saya.